investasi digital yang hasilnya miliaran. Nah, ini adalah platformnya teman-teman. Jadi di sini kita bisa berinvestasi dengan skill teman-teman, high skill tentunya, yang berkategorikan bisa e-commerce store, kemudian affiliate site, kemudian SaaS business. Intinya di sini kita bisa menginvestasikan skill digital kita untuk menjadi dolar. Ya, apa namanya? Basis untuk currency-nya sih dolar ya, bisa dilihat ini 1,4 juta dolar, ini 200.000 dolar lebih. Tapi di sini intinya kita menginvestasikan skill digital kita untuk menjadi properti digital. Ini adalah marketplace nomor 1 untuk jual beli website, ya macam-macam lah, digital service dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat keterangannya invest in digital real estate. Jadi platform ini Flippa ya tentunya, ini untuk teman-teman yang jago di dunia IT, entah building website, aplikasi, dan lain sebagainya. Gaming juga masuk teman-teman, dan harganya itu wah, ini kalau laku satu aja, misal setahun laku satu lah misalnya, itu harganya luar biasa, 190.000 US dollar. Ini untuk kategori monetisasi affiliate ya, penjualan dalam apa namanya, berbasis komisi, affiliate sales. Bisa dilihat ini untuk apa, webnya, web kue-kue lah intinya. Jadi di sini kita bisa menginvestasikan waktu kita, kemudian skill kita untuk membangun suatu platform, katakan platform atau suatu website atau aplikasi yang berbasis apa namanya, bisnis ya, untuk bisnis, bukan untuk sekedar apa namanya online biasa gitu, enggak gitu teman-teman. Jadi nanti bisa dijual di Flippa ini, dan di sini tuh harganya luar biasa. Kalau yang ini untuk funds verification requirement, ini sudah terverifikasi, ini juga monetisasinya dengan basis affiliate sales, dan ini harganya 650.000 US dollar. Itu kalau dirupiahkan gede banget teman-teman, di atas, kalau 100.000 kan 1,5 miliaran ya, dikalikan aja 1,5 miliar dikali 6,5 gitu aja, yaitu apa, kurs rupiahnya kalau ini dirupiahkan. Jadi nilainya tuh luar biasa, 500.000 US, 200.000 US, 75.000 US. Ya memang besar kecil ya, tergantung skala dari indeks platform yang dibuat di sini. Jadi semakin besar luas, apalagi kalau global, semakin besar nilainya. Jadi skill yang dibutuhkan itu ya berbasis pemrograman, kemudian apa namanya, template juga, itu dikombinasikan sehingga menjadi suatu apps ya, aplikasi atau ya platform website atau yang sejenisnya lah. Nanti kalau marketnya sudah terbentuk bisa dijual di sini, dan harganya itu ngeri-ngeri ya. Jadi ini bisa dikatakan investasi skill dalam dunia IT yang hasilnya itu nggak tanggung-tanggung, besar sekali teman-teman. Ya tentunya mungkin salah satu yang menarik itu ya kayak gini ini ya, suatu platform website yang bergerak di apa namanya, bahasan atau topik makanan. Ini benar-benar apa namanya, potensinya besar sekali, karena basis dari demand di sektor makanan itu kan ya semua orang ya. Jadi benar-benar kalau kita bikin kayak gini, kita jual atau dikelola sendiri, katakan seperti itu, income atau kedepannya itu benar-benar luar biasa untuk nilai investasi yang akan didapatkan dalam jangka panjang teman-teman. Dan sebelumnya selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi peluang bisnis yang hasilnya itu gede banget lah kalau dirupiahkan. Namun butuh skill yang tidak biasa juga, karena di sini kita butuh skill dua, satu desain dalam kategori website atau web design, dan programming juga atau web development. Jadi dua skill ini dikombinasikan jadi satu. Apabila teman-teman punya skill programming di dunia aplikasi, ya nggak masalah juga, karena di sini juga berlaku untuk aplikasi juga, game juga berlaku di Flippa ini. Jadi investasinya kita membuat suatu karya ya, karya dalam bentuk website atau aplikasi atau game, itu bisa dijual di Flippa ini. Tentunya yang sudah matang. Apabila kita menjual game misalnya, nah game tersebut harus sudah banyak penggunanya. Jadi dioptimasi dulu, entah itu pakai ads ya, agar banyak yang download. Setelah banyak usernya, baru dijual di Flippa ini. Itu cara strategi kalau aplikasi. Ya kita mainnya sih global ya. Jadi menggunakan Google Play Store, diupload di situ, kemudian kita ads-kan hingga target usernya mungkin 50.000, baru dijual di Flippa ini ya. Hasilnya itu ya luar biasa. Memang apa namanya, kita perlu untuk membangun apps, game atau website tersebut
dengan waktu yang tidak sebentar. Kalau saya sendiri kalau bikin web atau dengan kategori platform gitu ya, itu bisa sampai 4-5 bulanan teman-teman, 4-5 bulan maksudnya baru jadi. Hingga saat ini kalau platform yang saya fokusin cuma satu aja, selebihnya itu hanya ads, kemudian marketing untuk ads juga, intinya diputar-putar gitu aja sih. Dan itu pun sudah menghasilkan income. Tapi kalau yang sekarang saya garap sendiri ya, kalau dulu sih saya kerjakan untuk project freelance juga, kemudian codingnya bisa saya jual jadi melalui web market seperti ini teman-teman. Jadi di situ coding yang sudah saya buat untuk klien saya itu bisa saya gunakan ulang dengan template yang berbeda, jadi diputar ulang gitu teman-teman. Dan ini bisa dilihat ya, monetisasinya pakai ads dan ini organik teman-teman. Itulah kenapa untuk urusan SEO atau optimasi saya selalu mengutamakan organik, karena organik itu awet apabila dijual di Flippa ini ya, lakunya itu lebih cepat ketimbang kita menggunakan direct link atau backlink ya. Backlink memang bagus dan itu cukup instan, namun kita harus membacklink terus gitu teman-teman. Dan yang kedua ini harganya 75.000 US dollar atau 1 miliaran lah, lebih sih sebenarnya, tapi saya bulatkan segitu. Nah kalau ini juga ads basis dari income-nya harganya 292.000 ya, ini 3, mungkin 4 miliar lebih kalau dirupiahkan. Ini ya bisa dilihat sendiri lah untuk kategori webnya. Dan ini sudah berumur 10 tahun, ya wajar harganya mahal teman-teman, kalau tadi masih cukup baru. Dan ini untuk basis income-nya dari afiliat atau afiliasi atau afiliator, umurnya 2 tahun lebih 10 bulan. Untuk harganya 40.000 US, dan itu lumayan ya, sekitar 750 jutaan mungkin ya, kurang lebih ya, bisa dikalikan sendirilah dengan kurs saat ini yang berlaku tentunya. Dan bisa dilihat sendirilah ini untuk web-web yang lainnya, untuk opsional. Ini untuk alamat webnya harganya sekian, lebih murah sedikit karena memang ini basis ads dan belum dioptimasi maksimal, masih sedikit. Untuk income-nya 220 dolar per bulannya, jadi harganya segitu wajar. Dan ini lumayan mahal, 799.000 lebih, hampir 800.000 US ya, berbasis affiliate sales. Jadi website-website yang berbasis income-nya di affiliate itu mahal-mahal teman-teman. Saya sendiri affiliate itu di awal dulu kurang lebih di tahun 2011 itu di Amazon menggunakan WordPress dengan plugin WPR, WordPress Robot, yang mengambil kayak review-review dari Amazon itu post auto di WordPress, dan itu income-nya cukup cepat. Dan makin ke depan ya, saya suka banget dengan website-website yang berbasis affiliate teman-teman, karena hasilnya di samping menghasilkan ya cukup gede, tapi webnya sendiri itu kalau dijual di Flippa ini mahal. Itu salah satu motivasi saya sendiri, ingin mengembangkan web-web yang memang basis income-nya ada dua, bisa ads atau affiliate, dua itu teman-teman. Tapi sekarang lebih suka jualan online juga sih. Jadi waktu saya pecah dan digunakan untuk optimasi bisnis yang memang saya anggap potensial. Dan ya kalau teman-teman masih pemula banget, gak ada salahnya juga untuk mempelajari skill-skill yang dibutuhkan untuk membangun website, karena website itu penting banget teman-teman. Apalagi kalau kita sudah bisa SEO, wah mending bikin web sekalian, karena kalau udah bisa SEO, bisa website, nah itu jempolan banget itu teman-teman. Buat optimasi, mau ads bisa, mau jualan online bisa, mau affiliate bisa, semuanya bisa lah kalau kita sudah menguasai skill tersebut. Dan kekurangan affiliate dibandingkan online shop atau jualan online, affiliate itu ya kita bisa loss buying ya, maksudnya itu loss konversi yang disebabkan buyer langsung membeli di store tanpa melalui link afiliasi yang sudah kita sediakan. Jadi di situ ada konversi yang tidak maksimal lah. Kalau kita memiliki store sendiri, kemudian orangnya sudah suka dengan store kita, dengan layanan, dengan produk yang kita sediakan, dengan kualitas service dan lain sebagainya, dia akan membeli lagi di toko kita, meskipun itu melalui link affiliate orang lain ataupun langsung masuk ke toko kita. Jadi intinya di sini konversinya lebih maksimal. Itulah kenapa saya membangun online shop juga, ya setidaknya meskipun untuk sampingan, tapi untuk konversinya itu bisa terus menerus. Tentunya di sini kita harus jualan produk yang repeat order ya, kayak skincare dan lain sebagainya. Kalau di otomotif itu
itu part yang fast moving atau yang terus di order setiap kali ada perawatan rutin. Mungkin salah satunya itu filter oli ya, salah satunya. Mungkin teman-teman yang sudah di dunia otomotif tahu lah part-part apa aja. Di sini nggak saya sebutkan, yang jelas apapun potensi dan peluangnya, kalau itu tadi memang memiliki potensi yang besar, nggak ada salahnya untuk dikembangkan teman-teman. Karena bisnis itu fleksibel, dimana kalau demand itu besar, maka potensi atau income yang bisa kita dapatkan besar juga. Oke teman-teman, nanti akan saya tunjukin tips dan trik cara membangun dan mengoptimasi website atau blog untuk ads atau untuk affiliate ataupun untuk dijual. Oke, saya akan balik dulu dan nanti akan saya tunjukin tips triknya. Akhirnya sampai juga. Oke lah, turn off engine. Oke teman-teman, biar gak lama-lama akan saya bahas platform apa aja yang dibutuhkan dan trik tipsnya itu kayak apa aja akan saya bahas di video ini teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, untuk plugin yang saya pakai dulu itu ini teman-teman, WPR, WordPress Robot, dan ini udah versi yang kelima. Kalau saya dulu masih versi 1.2 kalau nggak salah. Dan untuk webnya bisa menggunakan WordPress, alamatnya di sini teman-teman, wordpress.com. Untuk platform opsional lain bisa pakai GoDaddy juga. Kalau hostingnya dulu saya menggunakan HostGator teman-teman, tapi bebas sih karena banyak sekali platform yang bisa kita gunakan saat ini. Karena pilihannya nggak cuma 1-2, bahkan puluhan teman-teman. Kita malah dibikin bingung sendiri. Bisa diikuti sesuai dengan yang diinginkan aja intinya. Mau pakai WordPress bisa, mau pakai dari layanan GoDaddy juga bisa, dari HostGator juga bisa. Yang penting untuk plugin ini saya tunjukin ke teman-teman yang dulu saya pakai itu WPR. Ini untuk alamat webnya WP Robot ya. Dan ini kompatibel, bisa dilihat, bisa pakai Amazon, Easy Article, eBay, YouTube, Vimeo, Etsy, AliExpress dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman. Jadi dengan satu plugin ini kita bisa mengcover semua platform yang tertera di sini. Kalau kita bisa mengutak-atik joroannya dalam arti coding dari plugin tersebut, ya kita bisa oprek untuk yang lainnya teman-teman. Jadi di sini untuk defaultnya ini untuk platform yang bisa di cover. Di luar itu skill web juga populer di Fiverr. Ini bisa dilihat populer website. Saya refresh dulu aja. Nah, tetap website design, kemudian WordPress, barulah logo dan video editing. Itu untuk yang populer saat saya bikin video ini tentunya. Jadi plugin ini benar-benar sangat penting. Kemudian kalau bikin webnya bebas lah, di mana juga nggak masalah ya teman-teman, karena web pada dasarnya semua layanan juga akan terus mengembangkan sebaik mungkin lah intinya. Kalau saya pribadi ya GoDaddy juga pernah dan itu bagus layanannya. Kemudian WordPress ini juga WordPress.com ya, itu juga bagus. Kemudian HostGator juga bagus. Yang jelas makin tahun itu pasti ada peningkatan untuk supportnya lah intinya. Dan mereka memang berusaha untuk ke situ karena untuk bisnis mereka di layanan dan kita menggunakan layanan mereka untuk berbisnis. Jadi website ditambah plugin ini bisa kita gabungkan sehingga kita bisa membangun suatu web semi auto teman-teman. Untuk postnya bisa auto, kita bisa ngambil di Amazon. Jadi misal affiliate tidak masuk tentunya. Kalau di yang lain mungkin kita jualan di Etsy ya bisa juga ke situ. Dan untuk mengembangkan web kita bisa menggunakan jasa SEO teman-teman. Di sini kita ketik aja SEO service di kolom sini ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul banyak sekali. Jadi kalau kita manual sendiri teman-teman menggunakan optimasi yang saat ini bisa kita lakukan, itu meskipun kita sudah ekspor, kalau kita nggak punya source dari backlink yang berkualitas, ya tetap aja prosesnya lama teman-teman. Karena untuk mempercepat indeks itu butuh
backlink yang banyak, dalam arti di situ agar robot Google itu merayapi ya, dalam arti di sini mengindeks semua artikel-artikel yang ada di website. Bisa juga menggunakan Google Webmaster Tool. Di situ kita bisa melakukan pengoptimalan blog kita sebelum diberi backlink. Jadi kita optimalkan di Google Webmaster Tool terlebih dahulu. Setelah itu kita baru backlink menggunakan jasa backlink yang ada di Fiverr. Bisa juga di Upwork, tapi lebih mahal teman-teman kalau di Upwork. Dan ini khusus buat teman-teman yang ingin memiliki money site secara global ya, dalam arti kita nggak bikin web untuk market lokal, karena kalau market lokal nanggung teman-teman, karena di sini kita menggunakan jasa atau service dari para freelance. Tentunya kita harus memilih freelance yang profesional, yang skillnya itu sudah benar-benar diakui gitu teman-teman. Dalam arti di sini kita bisa meriset mereka melalui rating yang tinggi, kemudian feedback positif, dan dari track record pekerjaan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Jadi memang terkadang kita butuh melakukan hire beberapa freelance terlebih dahulu, cocok-cocokan lah bahasa saya itu. Kadang kita hire pertama itu nggak cocok, ya kadang bisa cocok aja kalau memang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi di sini kalau kita meng-hire freelance, ya kalau saya pribadi biasanya lebih dari satu teman-teman, dan di situ nanti yang setidaknya cocok lah dengan karakter dia dan karakter saya, dan bisa sinkron apa yang saya inginkan bisa dikerjakan, ya sudah di situ kita bisa lanjut untuk bekerja sama. Nah, nyari freelance itu kayak nyari partner juga teman-teman. Namun kalau kita sudah ahli dan memiliki source yang banyak, ya kita nggak perlu meng-hire freelance tersebut. Kita bisa melakukannya sendiri meskipun lama. Namun untuk menguasai ilmu optimasi dari segi optimalisernya, kemudian metadatanya, hingga mendapatkan traffic yang besar dalam sektor di sini untuk menjaring market yang luas, di situ kita butuh untuk trial error yang tidak sebentar, karena melakukan optimasi di berbagai kondisi kita butuh mengetahui terlebih dahulu sifat marketnya itu seperti apa. Nah, di sini kalau kita bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka inginkan, misal daya belinya, anggaplah kita menarget di market Amerika gitu ya. Kita jualan misal sepatu di sana harga $20, itu ya kenceng teman-teman. Kalau kita menargetkan sesuatu yang nggak sesuai dengan daya beli marketnya maksudnya, ya percuma juga teman-teman. Kita bisa melakukan ekspansi seluas apapun, tapi income yang kita dapatkan yang nggak segede yang kita kita harapkan, karena produk dan daya beli yang tidak tersinkronisasi. Di sini pentingnya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang besar, kita butuh untuk mengetahui daya beli atau kemampuan market yang kita targetkan itu seberapa. Nah, disinilah pentingnya kalau kita ingin mengembangkan website untuk affiliate, maka kita harus memasukkan produk-produk yang memang murah-murah teman-teman. Dalam arti di sini bukan murahan ya, murah tapi berkualitas gitu maksudnya. Karena makin banyak persaingan di pasar atau di marketplace, maka pasti ada aja produk tertentu yang memang harganya itu di bawah pasar, di bawah rata-rata lah intinya. Nah, di situ kita ambil dan kita jadikan post produk konten di artikel website atau blog kita. Setelah itu baru mencari freelance seperti ini teman-teman. Jadi kalau saran saya pribadi, cari yang kayak top rate seller gini ya, karena top rate seller itu mereka sangat aktif, dan memang di awal kita ya bisa dikatakan investasi modal untuk membangun website itu terlebih dahulu. Setelah terbentuk traffic yang tinggi, maka di situ kita bisa panen dari AdSense-nya bisa, iklan maksudnya, dari affiliate-nya juga bisa, kemudian dijual pun mahal. Jadi investasi sekali, asal kita cocok ya dengan freelance yang kita cari, investasinya sekali, hasil dari ads-nya itu berkali-kali. Kalau kita jual itu mahal sekali, dan affiliate-nya pun dapat nggak sekali, itu terus-menerus berkali-kali, dan disitulah nanti kita itu benar-benar terasa gimana ya, ya kayak memiliki aset ya, karena menghasilkan terus-menerus berkali-kali. Dan kalau dikalkulasi
besar sekali teman-teman. Mungkin segini dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan karena rekamannya pun spontan, nggak ada schedule struktur untuk pembuatan video ini. Jadi direkam ya semengalir mungkin lah. Dan apabila ada pertanyaan, mungkin teman-teman yang di area Sidoarjo bisa mengikuti edukasi umum yang saya adakan kadang 2-3 minggu sekali teman-teman. Ya intinya di waktu-waktu luang biasanya saya post di WA saya itu edukasi umumnya kapan diadakan, sehingga teman-teman bisa mengikuti dan bisa langsung ya hadir di tempat lah, belajar di tempat. Kalau langsung belajar di tempat enak teman-teman, tanya-tanyanya pun cepat, dan apabila bawa laptop itu ya lebih enak lagi teman-teman karena bisa langsung praktek dan bisa saya arahkan juga apa yang jadi kendala itu bisa saya arahkan juga, jadi lebih maksimal lah dalam belajar. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PS, barangkali ada video bisnis, tutorial, motivasi, dan lain sebagainya yang belum teman-teman tonton, bisa ditonton sesuai dengan minat masing-masing. Apabila ada jeleknya dibuang aja, apabila ada manfaatnya diambil aja meskipun sedikit. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.